Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Oke, kali ini masih di currency ya. Jadi ini yang membedakan adalah saya memakai risk reward ratio untuk akun ini adalah 1:2 ya, 1:2 ya kan, 1:2 50 100 50 SL 100 TP. Oke, jadi itu perbandingannya 1:2. Terus kemudian di akun yang ini, nah di akun yang ini aku pakai perbandingan 1:3, tipis banget. SL nya 15, TP nya 45, jadi tipis. Ini cukup tipis untuk stop loss dan juga TP nya 1:3 di antara kedua akun ini. Oke, di antara kedua akun ini kalau seperti biasa seperti ini ya, dia open sendiri, kita tinggal close gitu ya, dia open sendiri, nanti kita tinggal close. Ternyata saya melihat ya lumayan lama gitu loh. Terus akhirnya kita rubah frekuensinya, kita rubah caranya, kita rubah, yakni dengan risk reward ratio 1:3 untuk yang ini ya. Ini spesial 1:3. Kita akan melihat nanti hasilnya bagaimana dengan sekarang di 9.500. Apakah cukup bagus atau malah kurang bagus? Artinya gini, kalau kita memasang jaring 1:3 ya, 1:3 ada 100 kali, kemudian kita lossnya adalah 70 ya kan, berarti masih sisa 30 ya. 30 ini kali 3, ini hasilnya sudah 90, berarti masih ada sisa 20 kali trade, 20 kali misalnya $100 gitu ya, kita masih punya $20 keuntungan. Bayangkan 70 kali kita losses ya, 70 kali. Nah, karena apa? Dengan risk reward 1:3 ini kita harus menghitung kita akan berada di risk reward yang berapa. Artinya kita akan menghitung berapa kali nanti kita akan losses kayak gitu. Jadi kita akan menghitung berapa kali nanti kita akan losses dengan risk reward ratio yang tinggi ya, 1:3. Sebenarnya bisa kita rubah menjadi 3:1. Ini sebenarnya juga bisa, artinya kita TP 15 nanti juga akan kita rubah, nanti akan kita coba pakai 3:1, risk reward ratio 3:1. Jadi saat ini kita rubah dulu 1:3. Kita uji coba selama kurang lebih sekitar 1 bulan, mana yang menghasilkan lebih bagus itu loh. Artinya dengan risk reward ratio seperti itu kita sudah tidak perlu lagi berpikir tentang kita tidak lagi berpikir tentang bagaimana opennya gitu, karena ini logiknya saya sudah masukkan logik untuk open di sini ya, logiknya sudah masukkan semua. Jadi ini EA tinggal mengikuti rule dari aturan yang sudah saya buat untuk open posisi gitu aja. Artinya walaupun harga naik dia masih akan bisa untuk selling gitu, jadi tidak usah khawatir. Beda dengan akun yang satunya, sebentar. Nah, ini berbeda dengan akun yang ini spesial untuk tren saja ya, ini spesial untuk tren. Artinya ketika dia sudah tidak, trennya sudah tidak lagi
kayak gini euro yen. Ini saya berekspekted bahwa euro yen akan turun. Itu, tapi ternyata masih di M5, bukan di M5, di H1 aja. Nah, di H1 ini masih naik gitu. Ya, ekspektasinya saya turun. Dan dia belum open. Makanya kalau dia belum open, maka trennya masih belum bisa untuk kita dikatakan naik. Walaupun H1 dia sudah juga cukup tinggi. Tentu di beberapa di opennya yang sudah dilakukan stop loss. Enaknya tuh di situ. Kelebihannya AI ini kalau dia sudah merasa bahwa trennya sudah hilang untuk selling, ya kita losses di sini kan, ya sudah, dia tidak akan open lagi gitu. Dia tidak akan open lagi untuk sell sementara gitu. Tapi kalau trennya dirasa masih kuat untuk naik atau turun, kayak gini ya, maka dia selama naikkan dia akan terus naik, akan terus open posisi terus kayak gini ya. Walaupun 4000 versus berapa ini, 2800 ya, 3800, hanya selisih 200 saja gitu. Hanya selisih 200 saja, plus, banyak plus, selisih plus 200 saja gitu. Kalau ini saya pakai reward ratio pada 1:2 kalau yang di sini reward ratio 1:2. 8471, 8571, TP nya di 8271, jadi TP nya tinggi 200 poin. SL 100, TP 200, jadi 1:2. Saya bikin tinggi, makanya ya gini hasilnya. Karena ini tinggi apa, cukup tinggi untuk SL dan TP, makanya ini nanti akan ada pembanding ya, pembanding yang satunya tadi akan saya juga bandingkan dengan reward rasio yang ini cukup tinggi ya, 200 dan 100. Saya kira cukup tinggi untuk bisa TP, dia cukup tinggi sekali. Makanya dia harus benar-benar tren terjadi baru bisa TP. Kalau tren belum terjadi, ya kayak di XAU gini, ya dia tidak akan open. Untuk walaupun menurut kita ini adalah tren naik ya, tapi ternyata AI tidak open karena dia melihat bahwa belum ada view lagi untuk open gitu. Jadi secara logiknya membaca belum saatnya untuk open gitu. Oke, jadi yang bisa kita avoid adalah ininya kita bisa avoid sebetulnya losses ini. Jadi kita tidak usah ikut AI nya open, di open manual aja, pakai yang ini aja tidak apa-apa. Kalau kena stop loss ya sudah, kita berhenti dulu gitu. Kena stop loss misalnya di sini ternyata trennya, jadi trennya misalnya gini ya, naik ini, kita buy di sini TP ya kan, buy di sini TP, ketika dia turun di sini ya kan, dia kan open lagi di sini. Nah ini kita kasih SL di sini adalah 100 itu, 100 kena SL sudah, kita tidak usah open gitu, tunggu aja dulu gitu loh. Kalau dia turun ya ini sudah, kita akan masih punya sisa 300 poin untuk profitnya gitu. Karena ini kan ini 200, ini 200, terus lagi open lagi di sini buy, ternyata kena SL 100 kan, jadi ya masih ada sisa itu ya. Oke, memang secara teknikal kita juga enggak begitu tahu apa
Ini saya hapus semua, saya close semua posisi. Saya coba saya terus trial error terus. Ini indikator yang saya pakai, ini saya trial error terus. Saya masukkan di hampir semua pair ya. Ini saya masukkan semuanya ini. Itu saya masukkan di semua pair. Saya tidak melihat hampir semuanya masuk ini, semua pair saya masukkan. Nah ini ibaratnya saya menjaring hampir di semua posisi saya jaring. Jadi di sini ibaratnya saya menjaring semua posisi, saya jaring dah. Semua pair ini saya kasih jaring semua ya. Jadi nanti ini tadi hasilnya kan cukup banyak open gitu loh. Kita sebetulnya tinggal close saja, sebetulnya tinggal close saja. Mana yang profit kita close, tergantung trennya kita lihat. Tapi ternyata cukup banyak close yang harus kita tunggu, makanya saya rubah view-nya, saya rubah gimana kalau kita pakai stop loss dan TP tapi tipis, artinya satu part risk rewardnya 1/3. Semisal kita punya 130 ya kali trade, kemudian 100-nya ini losses ya kan, terus kemudian kita punya 30 trade winning ya kan, ya kita masih akan losses, cuman losses sekitar 10 saja, minus 10 poin, minus 10 dolar katakanlah gitu ya. Jadi 130 kali trade, 100 kali losses, 30 kali winning ya. Ini kan berarti 90 kan, ini kali 30 kan 90. Ini 100 kali kan. Gitu. Jadi masih losses minus 10. Artinya dengan risk reward rasio yang kita pakai di situ 1/3, ini harusnya kalaupun losses kita tidak akan, overall tidak akan terlalu besar, itu hanya minus sekitar 10 gitu, tidak terlalu besar. Itu secara hitung-hitungan matematiknya seperti itu. Makanya kenapa kita pasang kita jaring di semua pair, kita jaring di semua, kita masukkan semua GBNZD, AUSI NZD kayak gitu, kita masukkan semua dengan logik yang sudah saya masukkan di sini. Ya nanti mesti akan buka gitu. Makanya kita lihat kapital yang kita pakai 9.500, kita lihat besok hasilnya bagaimana. 9541 ya, 9541 itu. Daripada kita menunggu lama guys, menunggu lama banyak open tapi kita harus menunggu cukup lama, makanya ini saya atur, cobalah kita pakai risk reward ratio lah. Katanya orang-orang itu trader yang lawas itu pakai aja risk reward ratio ini yang paling bagus, 1/3 atau 1/2 gitu. Nah untuk akun yang ini baru saya masukkan risk reward ratio 1/2. Saya baru masukkan risk reward ratio 1/2 itu. Jadi ini baru saya masukkan, ini hasilnya ini yang ini. Nah ini hasilnya baru itu. Ini saya ingatku tadi 50-100 ya. Ya 50-100, SL nya 50, TP nya 100 poin. Jadi gitu. Jadi ternyata 2 kali tutup ini hasilnya kita punya selisih yang 200 sekian, lumayan bagus hasilnya. Tapi ini barusan saja saya mulai, jadi masih belum bisa membaca kayak gini. Ini USD sama,
ini saya pakai 50-100 nggak salah ya. Iya 50-100 sama ini. 50 SL 100 TP. Nah ini TP-nya 1:2. Kalau di TP 1:2. Di khusus spesial di 2 per. Gitu. Nantinya untuk per-per yang kalau kita misalnya sudah profit cukup banyak misalnya, ini kan. Nah, nanti selisihnya ini sekarang kan 432, 438 ya. 438 ini akan kita gunakan untuk nge-close yang kita tidak punya ini. Nah, ini SLTP itu. Ya, jadi mungkin sebentar, tidak ada TP-nya. Nah, ini juga tidak ada TP ini. Kita lihat dulu chartnya seperti ini. Nanti akan kita gunakan untuk nge-close itu posisi-posisi itu yang, karena setelah ini EA-nya ini akan open pakai TP dan SL. Kalau yang ini EA-nya sebelumnya dia tidak pakai TP SL. Jadi memang saya sengaja biarkan seperti ini. Kita tinggal nge-close posisi-posisi yang sekiranya kita melihat bahwa oke, trennya yang terakhir apa? Tren terakhir adalah sell, maka kita bisa nutup yang opsi buy kayak gini. Ini buy, ya kan? Close, kemudian yang selling juga kita close. Itu ya. Itu. Jadi apa? Ya ini tujuannya emang di awal tujuan saya seperti itu, nge-close atau nutup posisi yang sekiranya sudah menghasilkan bisa nutup posisi selanjutnya, ya ini bisa akan kita tutup. Itu di awal rencananya seperti itu. Terus kemudian sekarang saya rubah dengan sistem yang menurut saya lebih bermain di RR saja, risk reward ratio saja. Itu makanya kita harus pandai-pandai melihat. Ini spesial saya gunakan di dua pair karena saya pakai lot yang agak gede. Ini lotnya saya pakai agak gede, 0,5 dan 0,3. Cukup enggak kira-kira, ngatasin enggak kira-kira dengan lot seperti itu di akun ini, ngatasin enggak gitu. Oke. Ini belum ada open baru lagi karena yang terbaru adalah 0,6 ya. Baru saya pakai yang terbaru yang ada SLTP nya adalah 0,6, saya pakai 0,6 itu. Sementara masih belum ada, jadi masih belum ada open yang terbaru gitu. Oke, terus kalau ini nantinya memang berjalan lebih, ternyata lebih dua pair ini berjalan cukup bagus, artinya sesuai dengan yang kita inginkan dengan risk reward ratio yang 1:2 ternyata harusnya bagus ya. Kita akan melihat nilai daripada saldo dan ekuitas, kita akan melihatnya. Kalau terus naik terus ternyata bagus ya, kita akan nanti pakai di real akun gitu. Kita akan pakai di real akun di pakai risk reward 1:2 gitu ya. Kita akan coba. Bedanya ini dengan akun yang tadi yang nilainya 430 tadi adalah dia tidak melihat di tren. Artinya ketika price itu naik, dia masih akan bisa open selling. Kayak gini kan dia naik ya, tapi dia bisa open selling di harga ini. Itulah bedanya dengan akun yang tadi. Ya selama dia naik dia akan buy gitu. Kalau selama dia turun maka dia akan sell. Bedanya di situ. Tapi kalau di sini enggak, ini dia bisa buy dan dia bisa, akun ini bisa buy dan bisa sell. Ini EA yang sengaja saya pasang seperti itu, bisa buy dan bisa SL, bisa buy dan bisa sell di tren. Apapun trennya yang terjadi ya enggak peduli gitu, tetap bisa buy dan bisa sell gitu ya. Oke, kita akan melihat nanti. Ini sudah ada SL ya.
Ini saya sambil nge-close beberapa posisi yang sekiranya menurut saya kurang bagus gitu. Oke. 6043, 3500 kita akan lihat esok bagaimana possibility-nya. Kita akan lihat possibility-nya bagaimana. Hasilnya cukup bagus enggak gitulah. Itu karena emang secara teknikal sih harusnya ya 1:3 untuk risk reward ratio ini 1:3. 9541 ya, kita mulai dengan kapital 9541. Jadi ini kali ini kapitalnya kita mulai dari 9541 dan 9541, anggap aja seperti itulah, 9541 lah. Kita lihat nanti saldonya berapa di hasil akhirnya mungkin yang jelas ini bisa kita biarkan, bisa kita tidak perlu kita tunggu atau tidak perlu kita lihat pun, kita bisa beraktivitas yang lain, cukup pakai ini aja ya sudah, nih biarkan ya berjalan gitu. Kenapa pakai stop loss kecil? Karena memang apakah akan sering bukannya akan sering kena nanti ya, memang seperti itu gitu. Memang akan sering kena kalau kita bermain mungkin dengan logik yang ada ini. Tapi karena AI-nya ini nanti sudah saya berikan logik yang khusus, jadi open posisinya pun juga seperti ini. Itu kita lihat open posisinya yang diambil ya. Bayangkan ini kan secara teknikal ini kan harusnya ada bearish engulfing ya, tapi AI-nya malah open buy. Jadi sebetulnya bukan masalah bullish atau bearish engulfing yang kita ambil di situ. Jadi ada satu indikasi khusus yang membuat ya harus open di harga itu. Oke, itu teman-teman. Kita akan terus uji coba untuk AI ini. Kalau yang di awal, yang di real account saya masih pasang juga, sama jenisnya, sama dengan ini, namanya juga sama dengan yang ini ya. Cuman yang tadi versi yang di real account saya pakai versi 2, ini versi yang ketiga. Versi ketiga ini versi ketiga saya. Ini versi ketiga, saya tambah SLTP. Tapi kalau yang di versi 2 saya tidak ada SLTP ya, khusus untuk open saja. Saya nanti yang close posisi nanti manual, saya close posisi secara manual berdasarkan berdasarkan open terakhir. Kalau open terakhirnya sell ya, yang buy mungkin akan saya kurangi beberapa. Itu kalau open terakhirnya buy ya berarti yang sell nanti akan kita kurangi juga beberapa. Yang jelas ini tidak akan banyak open, beda dengan yang di awal. Contoh kayak gini ya, New Zealand aja cukup banyak open dia kayak gini. Nanti dia ini tidak akan berjalan seperti ini nanti lagi, tidak akan berjalan seperti ini lagi ya kan. Kenapa? Karena dia punya SL dan TP yang tipis. Mungkin bisa jadi di sini jadi di sini dia SL ya, sini berapa ini, 45. Oke, ini TP, bisa jadi seperti itu ya. Terus ini buy kena SL juga kan. Terus ini ini masih belum. Bisa jadi seperti itu nanti. Karena TP-nya kan 45, SL-nya kan 15. Bisa jadi akan seperti itu. Akan sering buy sell, otomatis akan sering seperti itu. Makanya kita akan lihat di riwayat historinya ini. Di historinya ini akan kita lihat terus kemungkinannya bagaimana untuk hasilnya. Gitu.
Have a nice day, bye.